Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam unity. Perkenalkan, kami dari Alanza 22. Di video kali ini, kami akan menjelaskan pengertian, visi misi, dan mata kuliah yang berkaitan dengan Laboratorium Product Development dan Keprofesian Business Analyst. Next. Berikut merupakan nama-nama anggota dari Alanza 22. Selamat menyimak. Kita mulai dari penjelasan. Product Development Laboratory adalah laboratorium teknik industri yang berfokus pada bidang perancangan produk, aspek desain, instalasi, dan perbaikan terhadap sistem integrasi dan menjadi acuan dalam perkembangan keilmuan perancangan produk. Selanjutnya ada visi dari Product Development Laboratory, yaitu menjadi laboratorium program studi teknik industri yang unggul dalam pengembangan produk di Indonesia. Selanjutnya ada misi dari Product Development Laboratory. Yang pertama ada menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran teknik industri di bidang desain produk. Dan yang kedua ada melaksanakan kegiatan penelitian teknik industri di bidang desain produk. Dan yang ketiga itu ada melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat teknik industri di bidang desain produk. Dan yang keempat ada melaksanakan kegiatan pengembangan laboratorium yang terus mengikuti perkembangan teknik industri di bidang desain dan produk. Berikutnya ada 6 activity, yaitu Amigo, Praktikum, Visit Company, Benchmarking, Exhibition, 3D Printing, Training. Mata kuliah yang berkaitan dengan PDEF Laboratory adalah menjalani praktikum di semester 5 beriringan dengan mata kuliah pengembangan produk. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu keprofesian bisnis analis. Oke, selanjutnya apa itu keprofesian bisnis analis? Keprofesian bisnis analis ini berfokus pada bisnis berbasis ICT dengan mempertimbangkan regulasi. Hal yang akan dipelajari yaitu mengenai bisnis plan, bisnis model, bisnis simulation, bisnis ide, dan lain-lain. Selanjutnya ada visi dari keprofesian bisnis analis, yaitu menjadi partner akademik dan pusat penelitian bisnis. Lalu misi dari bisnis analis itu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan manajemen bisnis yang berkualitas dengan berfokus pada bisnis berbasis ICT dan mempertimbangkan regulasi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bereputasi nasional dan internasional untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen bisnis yang berkualitas dan berfokus pada bisnis berbasis ICT. Yang ketiga, berperan aktif dalam penelitian, perencanaan, dan peningkatan bisnis. Baik, untuk selanjutnya ada mata kuliah. Mata kuliah sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama itu manajemen risiko. Manajemen risiko ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta meminimalkan risiko. Yang kedua ada manajemen teknologi. Tujuannya ini untuk mengelola sumber daya teknologi, informasi sesuai kebutuhan yang ada. Untuk mata kuliah yang ketiga ada sistem dinamis. Nah, sistem dinamis ini itu sebuah pendekatan untuk menentukan desain dan analisa kebijakan menggunakan bantuan komputer. Lalu mata kuliah keempat ada perancangan model bisnis. Perancangan model bisnis ini untuk merancang model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis untuk. Lalu selanjutnya ada investasi digital, yaitu kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan yang dilakukan di platform online. Selanjutnya itu investasi keuangan, yaitu pembelian saham dan obligasi yang baik yang membedakan investasi pada barang modal, contohnya yaitu real estate. Oke, selanjutnya terdapat topik tugas akhir yang dibahas di keprofesian bisnis analis, yaitu yang pertama feasibility analysis, yaitu untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap suatu bisnis. Kemudian kedua itu bisnis model, sebuah studi perencanaan bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis. Kemudian selanjutnya ada risk management, yang dimana
Sebuah studi menganalisis sistem pengelolaan risiko dengan tujuan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Yang kemudian ada sistem modeling, yang dimana studi dengan proses pengembangan model abstrak suatu sistem dengan menyajikan pandangan perspektif yang berbeda. Selanjutnya ada business simulation, yaitu studi untuk mengembangkan suatu model simulasi yang menggambarkan suatu kondisi sebuah perusahaan yang akan mendistribusikan sehingga sampai pada pengguna akhir. Selanjutnya ada digital finance, sebuah studi untuk mengembangkan suatu model simulasi yang menggambarkan suatu kondisi sebuah perusahaan yang akan mendistribusikan sehingga sampai pada pengguna akhir. Ya, selanjutnya topik yang ditawarkan adalah blockchain dan teknologi manajemen, di mana blockchain itu merupakan sebuah studi untuk menganalisis sistem di mana blockchain merupakan sistem pencatatan transaksi yang tidak menggunakan pihak ketiga. Adapun teknologi manajemen yaitu memadukan prinsip-prinsip manajemen, strategi bisnis, desain, dan teknik untuk mempersiapkan lulusan untuk mengenali inovasi teknologi yang menyajikan dan mengawasi proses pembangunan. Nah, lalu yang terakhir ada Syariah Finance. Syariah Finance yaitu sebuah studi untuk menganalisis sistem keuangan bisnis dalam perspektif syariah. Berikut merupakan hal yang dapat Alanza kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.